Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam bersikap bijak dan seimbang dalam kehidupan. Jadi pada dakwah ini dengan tema moderasi beragama, kunci bijak menjalin perbedaan di era sekarang. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah gak sih kita melihat sebuah timbangan? Kalau beratnya condong ke satu sisi pasti jauh, tapi kalau seimbang dia akan tetap kokoh. Nah, begitulah seharusnya cara kita beragama, harus seimbang, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Inilah yang disebut moderasi beragama. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan atau waton, agar kamu menjadi saksi atas manusia. Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan atau ke sisi lain, keras dan tidak maksa, tapi juga bebas tanpa batas. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, dalam beragama kita dijalankan untuk selalu bijak, adil, dan seimbang. Teman-teman, moderasi beragama itu bukan berarti kita mencampur adukkan ajaran agama, bukan. Tapi bagaimana kita menjalankan agama dengan cara yang penuh damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Contoh sederhananya, mengamati perbedaan pendapatan dalam Islam, tidak mudah menghakimi atau mengkafirkan orang lain, hidup rukun dengan siapapun meskipun berbeda keyakinan, karena ternyata Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah kami mengurus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Bayangkan kalau kita semua bersikap keras, mudah marah, yang merasa paling benar yang terjadi bukan kedamaian tapi perpecahan, padahal Islam mengajarkan persatuan. Teman-teman yang berbahagia, moderasi beragama juga berarti kita menggunakan akal dan hati. Di era media sosial seperti sekarang, kita harus lebih hati-hati. Jangan mudah terprovokasi, jangan langsung menyebarkan kebencian. Selalu cek kebenaran sebelum berbagi. Misalnya, kalau kita melihat perbedaan dalam ibadah, jangan langsung menyalahgunakan. Bisa jadi itu dari perbedaan mazhab yang masih dalam ajaran Islam. Kalau kita melihat orang lain berbeda keyakinan, jangan dibenci. Justru disitulah kesempatan kita menunjukkan akhlak yang baik. Karena dakwah yang paling kuat bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat sikap dan perbuatan. Teman-teman semuanya, mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadi umat yang pertengahan atau masih mudah menghakimi, mudah marah, dan sulit menerima perbedaan? Kalau iya, mungkin ini saatnya kita kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya, Islam yang damai, penuh kasih, dan bijaksana. Pesan moralnya, jadilah muslim yang seimbang, tidak berlebihan, dan tidak meremehkan. Hormati perbedaan sebagai rahmat, bukan sumber perpecahan. Dakwah terbaik adalah dengan contoh, bukan paksaan. Akhir kata, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang membawa kedamaian dan menjaga keseimbangan dalam beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.